Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Bingkisan, Bincang Singkat Kesehatan. Program yang akan mengupas tuntas topik-topik seputar kesehatan, tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya yang disiarkan ataupun ditayangkan melalui channel YouTube RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Juga kami ingatkan selalu untuk sahabat RSHB dimanapun berada, untuk selalu mengikuti dan juga memfollow akun resmi media sosial kami, baik itu di Instagram, Facebook maupun di channel YouTube ini, untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan dan juga informasi mengenai layanan yang ada di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Kami harap juga sahabat dapat menyimak materi kali ini dari awal hingga akhir tayangan, karena nantinya akan ada hadiah menarik bagi sahabat yang dapat memberikan komentar ataupun menuliskan kesimpulan materi kali ini. Silakan nantinya tuliskan di kolom komentar, dan bagi sahabat yang menuliskan kesimpulan terbaik, kesimpulan yang paling otentik, akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Untuk tema bingkisan kali ini yakni Beyond Use Date atau batas waktu penggunaan obat. Dan untuk membahas tema tersebut, tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan dua orang yang cantik dan manis, dua orang apoteker RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, yakni Ibu Apoteker Ustizar Arfa Sarjana Farmasi dan juga Ibu Apoteker Bella Amalia Rahmasari Sarjana Farmasi. Selamat pagi Bu Usti dan juga Bu Bella. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Kami doakan juga sahabat yang menyaksikan tayangan kali ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai Beyond Use Date atau batas waktu penggunaan obat, itu apakah sama dengan tanggal kadaluarsa atau seperti itu, atau bagaimana Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Beyond Use Date itu atau Beyond Use atau biasanya kami singkat dengan BUD adalah waktu penggunaan produk obat setelah obat itu diracik atau setelah kemasan primernya dibuka. Kalau tanggal kadaluarsa obat itu adalah tanggal yang ditentukan oleh pabrik farmasi tempat obat tersebut diproduksi dari awal pembuatan gitu. Berarti ada perbedaannya antara Beyond Use Date dengan tanggal kadaluarsa. Kemudian kan jenis obat itu ada bermacam-macam tuh Bu Usti dan juga Bu Bella. Ada sirup, ada tablet, kemudian ada apa lagi? Kapsul. Nah, apakah dari jenis-jenis obat yang ada ini Beyond Use Date-nya sama atau ada perbedaan Bu? Tentu ada perbedaan. Misalnya untuk sediaan solid atau padat seperti tablet, itu kalau misalnya tanggal kadaluarsa yang tercantum pada pabrik lebih dari 6 bulan, itu yang kita pakai sebagai acuannya waktu lama penggunaan produknya adalah BUD-nya, yaitu selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Gitu. Tapi kalau misalnya tanggal kadaluarsa yang tercantum di kemasannya adalah kurang dari 6 bulan, kita menggunakan kadaluarsa yang tercantum pada kemasannya. Terus untuk sediaan racikan yaitu 6 bulan. Kemudian untuk sediaan tetes mata itu terbagi menjadi dua. Untuk tetes mata yang botol itu BUD-nya adalah 30 hari atau 1 bulan, sedangkan untuk tetes mata yang sediaan mini dose BUD-nya adalah selama 3 hari atau 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya dalam satu botol strip sediaan obat tetes mata mini dose itu tidak habis dalam waktu 3 hari, itu harus dibuang. Artinya ada perbedaan ya Bu ya antara masing-masing jenis obat. Jenis obat yang kapsul itu BUD-nya sekian, kemudian yang sirup dan kaplet dan lain sebagainya itu ada perbedaan. Nah, kalau misalkan jenis obat sama tapi produsennya beda, itu apakah BUD-nya juga beda atau tetap sama? Kalau untuk itu tadi tergantung sediaan obat itu tersendiri. Kalau pabriknya itu berbeda tuh tidak apa-apa, tapi tergantung dari bentuk sediaannya. Jadi dilihat bentuk sediaannya. Jadi kalau obat itu sudah kita buka, maka itu sudah terhitung
Ya, sudah terhitung dari saat membuka kemasan primernya. Atau tadi obat racikan dari saat obat diracik. Untuk Beyond Use Date itu sendiri, apakah dari obatnya sendiri ada ciri-ciri tertentu, misalkan ada jamurnya atau bentuknya berubah atau ada bau-bau tertentu misalnya, apakah ada seperti itu atau seperti apa, Bu? Ciri-cirinya dapat dilihat secara organoleptis atau secara tampilan fisiknya, misalnya terdapat jamur, terdapat perubahan warna, terdapat gumpalan, atau misalnya menjadi lebih konsistensinya menjadi lebih cair dan terdapat bau menyengat. Berarti secara bentuk obatnya itu sendiri ada perubahan fisik. Ada perubahan fisik ya. Nah, kemudian kalau cara kita mengetahui obat ini sudah beyond use date atau sudah lewat masa penggunaannya tadi, apakah ada tertulis di kemasan atau seperti apa cara kita untuk membedakan atau mengetahui obat ini sudah beyond use date atau tidak? Jadi untuk tertulis atau tidaknya itu sebenarnya tidak tertulis, hanya ditentukan misalnya di etiket. Biasanya itu ada tanggal beyond use date tersendiri, biasanya oleh rumah sakit ada tanggal beyond use date-nya, atau diserahkan kan pada saat menyerahkan obat, ada dibilang oleh apoteker yang menyerahkan obat, ini obatnya hanya dikonsumsi misalnya untuk obat racikan yang kapsul, itu misalnya 6 bulan aja dari batas penyerahan obat. Kan di etiket ada juga tanggal dari obat tersebut diserahkan. Jadi pasien bisa melihat dari tanggal penyerahan obat tersebut. Ya, kalau seumpama misalkan pasien kelupaan apa batas penggunaan obat tadi, misalkan terkonsumsi atau tertelan, itu dampaknya seperti apa, Bu? Selama pasiennya tidak ada mengalami keluhan seperti mual, muntah, atau pusing dan tidak terjadi reaksi alergi, selama itu aman-aman saja. Tapi akan lebih baik dievaluasi selama 3 kali 24 jam misalnya, dan harus segera menghentikan obat tersebut dikonsumsi, segera dihentikan dan segera dibuang obatnya. Akan tetapi kalau misalnya terjadi reaksi alergi, misalnya terjadi reaksi mual dan muntah, pusing, segala macam, yang selama ini tidak pernah dirasakan oleh pasien selama mengkonsumsi obatnya, kami sarankan segera mengunjungi IGD. Artinya kalau memang ada potensi keracunan, misalkan kita menggunakan obat tadi, itu segera ditangani dibawa ke IGD. Jangan lupa membawa obatnya supaya dokter di IGD bisa tahu obat apa yang sudah dikonsumsi. Nah, kemudian obat yang kata ibunya tadi kan, kata Ibu Usti, kalau obatnya sudah terlanjur lewat pada batas beyond use date, apakah obatnya itu langsung dibuang atau tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk kalau kita menemukan obat yang sudah lewat masanya tadi? Obatnya harus dibuang secara baik dan benar. Masing-masing sediaan obatnya ada caranya, cara membuangnya itu ada. Biasanya kami sosialisasikan cara pembuangannya. Misalnya kalau misalnya obatnya sediaan kapsul racikan, kapsulnya harus dibuka satu persatu dulu. Nah, kalau misalnya untuk jenis obat yang lain, misalnya kayak sirup ataupun puyer dan lain sebagainya, itu cara membuangnya sama atau ada cara khusus untuk cara membuangnya, Bu? Tadi sudah dijelaskan untuk yang kapsul ya. Jadi untuk larutan beda lagi. Kalau larutan itu biasanya dalam botolnya itu dikasih etiket kan. Etiketnya itu dilepas dulu, terus tutup botolnya dilepas juga. Kemudian larutannya itu kalau masih ada sisanya dibuang. Dibuangnya itu bisa di toilet. Jadi di toilet dibuang, terus botolnya itu sama tutupnya boleh dibuang di tempat sampah. Jadi berbeda sedikit lah. Kalau obat-obat ini kita buang sembarangan, misalnya entah di pinggir jalan atau di halaman rumah, itu ada dampaknya atau tidak, atau seperti apa efeknya? Tentunya tidak boleh, karena itu takutnya mencemari lingkungan. Kan kita tidak tahu zat apa setelah
obat itu kena udara, kita tidak tahu obat itu zat aktif obatnya bisa teroksidasi menjadi senyawa yang berubah, bisa menjadi senyawa yang beracun di udara, kita tidak tahu. Jadi sebaiknya apabila membuang obat itu harus di tempat yang tertutup, harus di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Tapi kan kalau obat itu kan kita tidak sembarangan untuk membuangnya kan. Apakah memang ada tempat-tempat tertentu untuk kita membuang obat itu, atau boleh di tempat sampah biasa aja nih kita buangnya, atau kayak gimana tuh Bu? Pembuangannya sebenarnya boleh di tempat sampah biasa, cuman harus dibuka dulu. Misalnya tadi sediaan kapsul, dipisahkan dulu antara serbuknya dan kapsul, cangkang kapsulnya. Terus sebisa mungkin itu dipisahkan dari sampah yang lain, misalnya pakai plastik tersendiri. Terus boleh setelah itu dibuang ke sampah. Nah, jadi seperti itu sahabat. Kalau sahabat punya ataupun di rumah ada obat yang sudah lewat pada masa beyond use date, silakan langsung dibuang, tapi dikeluarkan pada kemasannya ya. Iya. Dikeluarkan pada kemasannya, baru dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau cara penyimpanan obat kita di rumah itu pengaruh nggak sama sama beyond use date, atau bebas aja nih kalau kita naruh misalnya di lemari atau di mana, atau memang ada catatan cara khusus tertentu? Ada pengaruhnya. Jadi setiap berbagai macam obat itu di kemasan, misalnya kalau misalnya obat krim itu ada penjelasannya, simpan pada suhu jangan lembab, hindarkan dari sinar matahari langsung, terus jauhkan dari jangkauan anak-anak supaya tidak terjadi kesalahan penggunaan obat. Nah, itu berpengaruh terhadap stabilitas obat tersebut. Selain dari tanggal setelah dibuka obat, berpengaruh juga cuaca, seperti itu. Terus kelembapan tadi, itu berpengaruh. Oh, jadi artinya tata cara meletakkan obat atau menyimpan obat itu sangat berpengaruh ya ternyata ya untuk masa beyond use date obat itu sendiri. Nah, kemudian beyond use date itu sendiri apakah bisa diperpanjang atau memang sampai batas waktu segitu aja misalnya? Kalau beyond use date itu sesuai ketentuannya sudah ada tiap masing-masing sediaan, tapi bisa dilihat lagi, bisa saja berkurang karena tergantung dari stabilitas tadi. Misalnya obat krim itu sudah kekuningan misalnya, otomatis misalnya sebelum dari 30 hari misalnya, tapi sudah kekuningan, itu otomatis tidak bisa digunakan lagi karena kita tidak bisa melihat kandungan di dalamnya itu. Bisa jadi ada cemaran mikrobanya sudah, jadi usahakan jangan lewat daripada batas beyond use date itu tersendiri. Nah, kalau di awal tadi kan kita sudah membahas perbedaan antara beyond use date dan juga expired date ataupun tanggal kadaluarsa. Nah, kalau bicara efek sampingnya untuk kedua jenis ini sama atau beda tuh? Kalau efek dari tadi beyond use date ya? Sama expired date. Kalau efek sampingnya tentu lebih parah yang expired date. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya expired date itu kan sudah tergantung dari produk obat itu habis dari pabriknya kan. Jadi otomatis pabrik sudah menghitung lah obat tersebut bisa aman digunakan untuk si konsumen itu sesuai tanggal yang tertera di kemasan. Kalau untuk beyond use date kan itu setelah obat primer dibuka. Kalau misalnya efeknya mungkin agak lebih parah yang si expired date. Karena potensi keracunannya pun lebih besar yang expired date tadi. Dan itu tadi pembahasan kita untuk bingkisan edisi kali ini. Terima kasih untuk Ibu Usti dan juga Ibu Bella yang sudah berhadir dan meluangkan waktunya pada program bingkisan kali ini. Dan untuk sahabat RSHB, ditunggu jawaban ataupun kesimpulan dari sahabat untuk bingkisan kali ini. Tuliskan nantinya di kolom komentar, dan jawaban ditunggu paling lambat sampai 7 hari setelah acara ini ditayangkan.
Sebelum kami akhiri, kami berikan kesempatan kepada Bu Usti dan juga Bu Bella untuk menyampaikan closing statement untuk bingkisan edisi kali ini. Silakan Ibu. Jadi kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini mengenai Beyond Use Date adalah Beyond Use Date atau BUD adalah waktu penggunaan produk obat setelah obat tersebut diracik atau setelah produk obat tersebut dibuka dari kemasan primernya. Kemudian ciri-ciri obat tersebut sudah lewat dari BUD adalah misalnya warnanya berubah, kemudian konsistensinya berubah, dan terdapat bau yang menyengat misalnya. Kemudian untuk sediaan obat itu berbagai macam obat itu berbeda masalah waktu BUD-nya. Misalnya untuk obat larutan itu ada yang racikan, ada yang tidak. Seperti misalnya kalau larutan yang sediaan kering itu ditambahkan air, itu artinya diracik, itu 7 hari setelah dari penambahan air. Kalau yang untuk suspensi misalnya sudah tidak perlu diracik itu 30 hari. Kemudian untuk obat kapsul yang diracik itu 6 bulan dari masa racik obat. Untuk sediaan tetes mata itu 30 hari untuk yang botol. Kemudian untuk yang mini dos itu 3 hari setelah kemasannya dibuka. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, jangan takut untuk hubungi atau tanyakan kepada apoteker. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Usti dan juga Ibu Bella. Kami ingatkan untuk sahabat RSHB untuk selalu mengikuti dan juga memfollow akun resmi sosial media kami, baik itu di Instagram, Facebook, maupun di channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan dan juga layanan yang ada di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Alfi Sahrin, juga Ibu Usti dan juga Ibu Bella. Mohon pamit undur diri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.